Di sini saya akan membahas teori kepribadian menurut tokoh-tokoh psikologi. Yang pertama Sigmund Freud, yang kedua Carl Jung, yang ketiga Alfred Adler, yang keempat Erik Erikson. Yang pertama saya akan membahas tentang Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah seorang psikoanalisis terkenal asal Austria. Sigmund Freud juga seorang pendiri teori psikoanalisis yang menekankan peran pikiran bawah sadar dalam membentuk perilaku manusia. Sigmund Freud memfokuskan pada konflik internal dan pengalaman masa kecil. Yang berikut struktur kepribadian. Yang pertama id, yaitu bagian primitif dan impulsif, beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan. Id juga terdiri dari insting-insting, baik insting untuk hidup maupun insting untuk mati. Id bekerja untuk memenuhi dorongan, insting yang bertujuan memuaskan kebutuhan fisik. Id bertujuan untuk mengurangi ketegangan dengan cara meningkatkan kesenangan dan menghindari rasa sakit. Cara bekerja id demikian menganut prinsip kesenangan. Yang kedua ego, yaitu mediator antara id dan superego, beroperasi berdasarkan prinsip realitas. Ego memiliki aspek-aspek rasional dari kepribadian yang bertanggung jawab untuk mengkontrol id. Ego berfungsi sebagai mediator antara id dengan situasi dunia luar dan memfasilitasi interaksi antara keduanya. Ego mengikuti prinsip realitas yang mencoba menahan tuntutan id yang ingin segera dipenuhi sampai ditemukannya objek yang tepat untuk memuaskan kebutuhan dan menurunkan tensi. Yang ketiga superego, yaitu representasi moral dan etika dipengaruhi oleh norma masyarakat, atau aspek moral dari kepribadian yang berasal dari pengasuhan orang tua atau norma-norma dan nilai-nilai di dalam masyarakat. Berkembang sejak masa kanak-kanak ketika individu menerima aturan tingkah laku dari orang tua dan pengasuh. Yang berikut tahapan psikoseksual. Yang pertama tahap oral, yaitu 0-1 tahun. Itu fokus pada mulut seperti menyusu. Yang kedua tahap anal, usia 1-3 tahun, itu fokusnya pada pengendalian buang air besar. Yang ketiga tahap falis, usia 3-6 tahun, yaitu kesadaran seksual kompleks Oedipus atau Elektra. Yang keempat tahap latensi, usia 6-12 tahun. Energi seksual ditekan dan fokus pada kegiatan sosial. Yang kelima tahap genital, usia 12 tahun ke atas, yaitu fokus pada hubungan romantis dan seksual matang. Yang berikut mekanisme pertahanan ego. Yang pertama represi, yaitu menekan kenangan yang tidak nyaman. Yang kedua proyeksi, yaitu menyalahkan orang lain atas perasaan diri sendiri. Yang ketiga sublimasi, yaitu mengarahkan dorongan negatif ke aktivitas positif. Yang keempat denial, yaitu menolak kenyataan yang tidak nyaman. Yang kelima rasionalisasi, yaitu membuat alasan logis untuk perilaku tidak dapat diterima. Yang berikut aplikasi teori Freud. Yang pertama dalam terapi psikologis atau psikoanalisis. Yang kedua bisa menjelaskan perilaku manusia yang kompleks. Yang ketiga bisa memahami pengaruh trauma masa kecil. Kritik terhadap Freud. Yang pertama,
Freud terlalu fokus pada seksualitas. Yang kedua, metode tidak ilmiah dan sulit dibuktikan. Yang ketiga, lebih relevan sebagai teori historis daripada ilmiah modern. Yang berikut kesimpulan dari teori Freud. Yang pertama, Sigmund Freud memberikan kontribusi besar dalam psikologi modern. Yang kedua, teorinya membantu memahami kepribadian manusia meskipun ada kritik. Yang ketiga, psikoanalisis tetap menjadi dasar perkembangan psikoterapi. Yang kedua, teori kepribadian Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung adalah psikiater dari Swiss, pendiri psikologi analitis. Carl Jung awalnya bekerja sama dengan Sigmund Freud, tetapi pengembangan teorinya berbeda. Konsep utama teori Carl Jung yaitu pikiran bawah sadar kolektif, arketipe, dan persona bayangan. Yang pertama, pikiran bawah sadar menurut Jung. Yang pertama, kesadaran, yaitu segala sesuatu yang disadari termasuk pemikiran dan persepsi. Yang kedua, pikiran bawah sadar pribadi, yaitu ingatan atau pengalaman perasaan yang tertekan tetapi dapat diakses kembali. Yang ketiga, pikiran bawah sadar kolektif, yaitu lapisan terdalam yang berisi pengalaman universal manusia sepanjang sejarah. Konsep arketipe. Yang pertama, pola dasar universal yang muncul dalam mimpi, mitos, dan budaya. Jenis-jenis arketipe utama. Yang pertama, the self atau inti kepribadian, keseimbangan antara kesadaran dan ketidaksadaran. Yang kedua, the persona, yaitu topeng sosial yang dipakai di depan orang lain. Yang ketiga, the sad, yaitu aspek gelap diri yang bersifat negatif atau tertolak. Yang berikut, anima atau animus, yaitu elemen feminim dalam pria atau anima dan maskulin dalam wanita atau animus. Yang berikut, dinamika kepribadian. Yang pertama, individuasi atau individuation. Yang kedua, proses menuju kesadaran penuh dengan pemenuhan diri. Yang ketiga, menginteraksikan aspek-aspek berbeda daripada kepribadian. Yang berikut, ekstroversi dan introversi. Ekstroversi fokus pada dunia luar dan interaksi sosial. Jadi orang yang memiliki sikap ekstrovert adalah orang yang memiliki energi terbuka, orang yang suka bersosialisasi atau membangun hubungan dengan orang lain. Apa? Rasanya belum semangat ya? Siapa yang bilang? Oh, berarti masih ada waktu. Ya. Yang berikut, introversi, yaitu fokus pada dunia dalam atau refleksi pribadi. Orang tipe introversi adalah orang yang menarik diri dari luar atau sering fokus dengan diri sendiri. Fungsi psikologis dari Carl Jung. Jung mengidentifikasi 4 fungsi utama kepribadian. Yang pertama, pemikiran atau thinking, yaitu analisis logis dan rasional. Yang kedua, perasaan atau feeling, yaitu penilaian berdasarkan nilai dan emosi. Yang ketiga, sensasi atau sensation, yaitu persepsi melalui panca indera. Yang keempat, intuisi atau intuition, yaitu pemahaman melalui firasat atau wawasan mendalam. Salah satu kontribusi dari teori Jung yaitu psikologi analitis yang menekankan hubungan antara kesadaran dan ketidaksadaran. Proses individuasi, yaitu sebagai panduan untuk pengembangan diri. Kritik terhadap teori Jung. Yang pertama, kelebihan. Memberikan wawasan tentang hubungan antara psikologi dan spiritualitas, dan konsep arketipe dan ketidaksadaran kolektif sangat inovatif.
kekurangan, teorinya dianggap terlalu abstrak dan sulit dibuktikan secara ilmiah. Tidak semua psikolog sepakat dengan konsep ketidaksadaran kolektif. Kesimpulan dari teori kepribadian Carl Gustav Jung, yaitu teori Carl Jung menekankan pentingnya kesadaran kolektif dan arketipe dalam membentuk kepribadian manusia. Yang kedua, proses individuasi adalah tujuan akhir perkembangan psikologis. Yang ketiga, teori Jung memiliki dampak besar di bidang psikologi, sastra, seni, dan budaya. Yang berikut, teori kepribadian Alfred Adler. Alfred Adler adalah psikiater dari Austria. Sebagai pendiri individual psikologi atau psikologi individual, Alfred Adler menekankan pentingnya perasaan inferioritas dan upaya kompensasi dan fokus pada hubungan sosial dalam perkembangan kepribadian. Konsep utama teori Adler yaitu prinsip inferioritas, yaitu semua individu merasa inferior sejak lahir atau perasaan ini memotivasi perkembangan individu. Prinsip inferioritas adalah sesungguhnya daya atau tenaga pendorong tingkah laku manusia. Manusia tumbuh karena adanya kompensasi dan berusaha mencapai tingkat lebih tinggi. Yang berikut dorongan untuk mencapai keunggulan dan kesempurnaan, kepedulian terhadap orang lain. Inferiority complex dan kompensasi. Inferiority complex yaitu perasaan rendah diri yang dapat memengaruhi perkembangan kepribadian. Individu dapat mengatasinya melalui kompensasi positif atau negatif. Kompensasi yaitu upaya untuk mengatasi kelemahan dengan meningkatkan kemampuan di bidang lain. Contoh, anak yang kurang pandai olahraga dapat mengembangkan kemampuan di bidang lainnya. Yang berikut, social interest, yaitu konsep inti dari teori Adler, kepedulian terhadap orang lain dan kontribusi pada masyarakat. Social interest dianggap sebagai indikator kesehatan mental individu. Individu yang memiliki social interest tinggi cenderung lebih bahagia dan produktif. Adler juga membahas tentang urutan kelahiran. Urutan kelahiran juga berpengaruh pada anak. Yang pertama, anak sulung. Anak sulung itu bertanggung jawab, pemimpin, tetapi cenderung konservatif. Yang kedua, anak tengah, yaitu pendamai, fleksibel, dan sering merasa kurang diperhatikan. Yang ketiga, anak bungsu, yaitu sering dimanja, kreatif, tetapi dapat meniada, kurang mandiri. Kritik terhadap teori Adler. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan menekankan hubungan sosial dalam membentuk kepribadian, memiliki pendekatan humanistik dan optimistik. Yang kedua, kekurangan. Konsep seperti social interest sulit diukur secara objektif. Beberapa ide seperti pengaruh urutan kelahiran tidak selalu konsisten. Kesimpulan dari teori Alfred Adler. Alfred Adler menekankan pentingnya hubungan sosial dalam pembentukan kepribadian. Konsep seperti inferiority complex, striving for superior, dan social interest memberikan wawasan unik tentang motivasi manusia. Teorinya relevan dalam memahami hubungan interpersonal dan pengembangan diri. Yang keempat, teori kepribadian Erik Erikson. Erik Erikson adalah psikoanalisis dan psikolog perkembangan Jerman Amerika. Erik Erikson mengembangkan teori perkembangan psikososial, memperluas teori Freud dengan menambahkan aspek sosial dalam budaya perkembangan individu, dan fokus pada 8 tahap perkembangan sepanjang hidup. Konsep utama teori Erik Erikson bahwa kepribadian manusia terus berkembang sepanjang hidup dan bergantung pada penyelesaian krisis eksistensial. Krisis eksistensial ini berupa konflik atau tantangan yang bersifat sosial dan psikologis
yang terjadi pada setiap tahapan perkembangan manusia. Menurut Erik Erikson, kebingungan identitas adalah konflik psikologis yang terjadi pada masa remaja dan merupakan bagian dari teori perkembangan psikososialnya. Kebingungan identitas terjadi ketika seseorang tidak memiliki rasa yang jelas tentang siapa dirinya dan peran yang dimilikinya dalam masyarakat. Erikson mendefinisikan identitas sebagai konsepsi tentang diri, nilai, keyakinan, dan penentuan tujuan yang dipegang teguh oleh seseorang. Proses pencapaian identitas dimulai ketika seseorang berhenti mengidentifikasi diri dengan orang tua dan orang dewasa di sekitarnya. Beberapa hal yang terjadi akibat kebingungan identitas. Yang pertama, tidak yakin dengan siapa dirinya dan di mana dirinya cocok. Yang kedua, berpindah dari satu pekerjaan atau hubungan ke pekerjaan lainnya. Yang ketiga, merasa kecewa dan bingung tentang tempatkan diri dalam hidupnya. Tahap psikoanalisis dalam perkembangan kepribadian Erik Erikson. Yang pertama, kepercayaan dan ketidakpercayaan, yaitu usia antara 0 sampai 1 tahun. Pada tahap ini, bayi belajar mempercayai dunia melalui interaksi dengan pengasuh. Yang kedua, otonomi, rasa malu dan ragu. Rentan usia 1 sampai 3 tahun. Pada tahap ini, anak mengembangkan kemandirian. Yang ketiga, inisiatif dan rasa bersalah. Rentan usia. Yang kelima, tahap identitas dan kekacauan identitas. Usia 12 sampai 18 tahun. Pada tahap ini remaja mengeksplorasi dan menentukan identitas diri. Yang keenam, keintiman dan isolasi. Rentan usia 18 sampai 40 tahun. Pada tahap ini dewasa muda membangun hubungan intim. Yang ketujuh, generativitas dan stagnasi. Usia 40 sampai 65 tahun. Pada tahap ini, individu fokus pada kontribusi kepada diri sendiri. Yang kedelapan, integritas ego dan keputusasaan. Rentan usia 65 tahun ke atas. Kekuatan dan kelemahan teori Erik Erikson. Yang pertama, kekuatan, menekankan pentingnya faktor sosial dan budaya dalam perkembangan individu. Teori mencakup seluruh rentan kehidupan. Kelemahan, beberapa tahap dianggap terlalu idealistik. Tidak semua individu mengikuti urutan tahap yang sama secara universal. Implikasi teori Erik Erikson. Yang pertama, pendidikan, membantu pendidik memahami kebutuhan perkembangan anak pada berbagai usia. Yang kedua, psikoterapi, memberikan wawasan tentang konflik psikososial yang mendasari masalah klien. Yang ketiga, pengasuhan, membantu orang tua memahami pentingnya dukungan sosial dan emosional. Yang terakhir, kesimpulan dari teori Erik Erikson. Teori Erik Erikson menawarkan pandangan holistik tentang perkembangan manusia, fokus pada interaksi antara individu dan lingkungan sosial, serta setiap tahap perkembangan penting dalam membentuk kepribadian sepanjang hidup.